Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengizinkan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, dan semoga di tengah-tengah kita Allah turunkan rahmatnya, dan kita memohon dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus semuanya, dan semoga dengan rahmat itu pula kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhirat nanti. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran pengantar sirah Nabi, al-mawdi'u as-sadisu, qissatu ar-riddati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang keenam yaitu tentang kisah nyata banyaknya manusia yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarrah min subhati syayatin alladzina yusammuna ulama'a wa hiya qauluhum hadza syirku lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yukaffaru bi syai'. Siapa saja yang mendengar di sini maksudnya memahami kisah ini, akan hilang kerancuan atau kesamaran, yang mana kerancuan itu berasal dari setan-setan dari bangsa manusia. Di setan itu ada dua jenis, minal insi wal jins. Setan itu bisa
berwujud setan itu sendiri, yaitu dari bangsa jin atau dalam bentuk manusia, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka adalah hakikatnya setan. Kerancuan yang berasal dari para setan dari bangsa manusia yang diklaim, yang diaku-aku oleh orang-orang yang rusak sebagai ulama. Subhatnya adalah mereka mengatakan orang yang berbuat syirik akbar tidak bisa kafir karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ulama itu ada dua jenis. Barangkali ada yang mungkin belum pernah mendengar pembagian ulama itu ternyata ada dua jenis. Yang pertama ulama Rabbani. Siapa itu ulama Rabbani? Ulama yang mengajak kepada Islam yang berkemajuan. Akidah dan tata cara ibadahnya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Jadi ulama Rabbani dalam urusan agama itu mengembalikan kepada yang murni, yaitu yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan murid-muridnya. Adapun urusan teknologi, kedokteran, medis, sarana dakwah yang halal itu dikembalikan kepada produk yang terakhir. Dikembalikan kepada hasil-hasil penelitian yang termutakhir, yang terakhir. Itu kalau teknologi, medis, sarana. Suatu saat mungkin kita nggak perlu lagi mic seperti ini. Mic-nya sangat kecil sekali ukurannya, mikro, nggak kelihatan seperti mic. Adapun jenis yang kedua namanya ulama su, ulama yang jahat, ulama yang mengajak kepada Islam yang berkemunduran. Dia mengaku-ngaku Islam, padahal sebetulnya bukan Islam. Apa itu? Ulama su adalah ulama yang mengajak kepada akidah yang banyak dianut oleh orang-orang yang terakhir, yang tidak cocok dengan akidah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, tidak cocok dengan tata cara Nabi SAW dan pengikutnya. Akidahnya amburadul, dekat dengan kesyirikan. Ibadahnya banyak sekali inovasi. Sementara dalam teknologi, dalam kedokteran itu justru merujuk kepada zaman kuno, zaman jadul. Terbalik. Jadi anti obat modern. Kalau mandi, cuci pakaian itu dalam satu kolam yang sama. Sehingga banyak yang kena penyakit skabies. Ya. Mohon maaf gitu ya. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil itu di pekarangan perkebunan, di kebun-kebun, bukan di toilet. Dan ini masih ada yang seperti itu. Ya. Kemudian mencari berkah dengan datang ke makam-makam, menggunakan air bekas wudu para tokoh-tokoh agamanya, sampai bekas telapak kakinya dianggap berkah, kemudian diambil. Dan ini cerita nyata murid saya dulu, ketika dia mondok seperti itu. Bekas air wudunya, bekas air wudu pimpinan pondoknya itu diambil, dipakai untuk mendapatkan berkah. Dan lebih lucu lagi, para santrinya diharuskan sholat jamaah di masjid, pimpinan pondoknya justru malah sholatnya di kamarnya. Ya.
jarang di masjid. Sementara Nabi Muhammad SAW, rumah beliau itu berdekatan dengan Masjid Nabawi, sholat wajibnya berjamaah di masjid, bukan di kamarnya, kecuali dalam keadaan sakit. Jadi subhat itu maknanya adalah samar, tak jelas benar atau salah. Dan subhat itu modusnya pakai dalil yang sahih, tetapi maksudnya adalah mengajak kepada kebatilan. Nah, ini ulama seperti itu, menggunakan dalil yang sahih, tetapi maksudnya mengajak kepada kebatilan. Contoh yang dipaparkan dalam sejarah, setelah wafatnya Nabi SAW, ada kelompok-kelompok yang sengaja ingin menghancurkan orang Islam dari dalam, dari kalangan munafik, dari kalangan setan yang berwujud manusia, melemparkan subhat ke tengah-tengah manusia. Apa itu subhatnya? Subhatnya, mereka mengatakan selama orang itu masih mengucapkan la ilaha illallah, walaupun masih berbuat syirik, walaupun masih kembali ke kuburan Lata minta syafaat, ke Lata yang sudah mati, ke Uzza minta berkah, ke pohon keramat, ke candi Manat yang bisa mendatangkan berkah, kata setan dari kalangan manusia, gak apa-apa, datang lagi gak apa-apa ke makam keramat, yang penting masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kisah ini terjadi setelah kematian Rasulullah SAW. Ya. Jadi subhat itu intinya adalah mencampurkan yang batil dan yang hak, mencampur kesyirikan dan tauhid. Jelas ini adalah salah besar. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-42, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh dicampur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, subhat ini tidak bisa dicerna oleh orang awam. Karena yang melemparkan subhat, melemparnya dengan dalil. Dalilnya sahih juga. Ini masalahnya. Sementara para ulama Rabbani itu bisa mengetahui letak subhatnya. Apa itu? Ulama-ulama ulama-ulama jahat, mereka menggunakan dalil-dalil yang sahih yang sifatnya masih umum, atau dalam istilah bahasa Arab masih mutasabih. Dan sebetulnya itu tidak bisa dipakai untuk melegalkan kesyirikan, seperti minta syafaat dan tawasul kepada mayat, bernazar kepada mayat, menyembelih potong hewan kerbau misalnya untuk selain Allah. Kata para ulama ulama yang jahat, orang yang melakukan kesyirikan ini syahadatnya belum batal, karena dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Maka tentunya ini tidak betul. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu punya syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Ya, jadi syarat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang itu bisa diterima kalau dia berhenti dari kesyirikan. Selama belum berhenti, ia belum dianggap memenuhi syarat dan rukunnya. Ya, inilah pentingnya belajar tauhid secara rinci. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat dalil apa yang dipakai oleh ulama jahat.
yang dipakai oleh ulama setelah wafatnya Nabi. Pertama, mereka menggunakan dalil hadis Nabi, yaitu hadis bitoko. Bitoko itu maknanya kartu kecil, kalau sekarang mungkin seukuran ATM. Seorang laki-laki allati fiha, yang ia memiliki kartu atau bitoko, di dalamnya itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah, wa anna tazkuru bisayiati wa anna sahibaha yadkhulul jannah. Jadi laki-laki yang memiliki kartu kecil, ya, seukuran ATM tadi, itu mampu menghapus kesalahan-kesalahan yang begitu banyak. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi kita tidak boleh menggunakan satu hadis saja dalam mengambil suatu hukum. Kenapa? Karena hadis yang sahih yang berbicara tentang la ilaha illallah itu banyak, bukan hanya satu. Di antara hadis sahih yang berbunyi man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan jika ini diterima, syaratnya apa? Kalimat berikutnya tadi, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Syaratnya apa? Meninggalkan sesembahan selain Allah. Baru dakhalal jannah. Baru ia masuk ke dalam surga. Ini baru satu hadis. Yang lainnya sudah terbantahkan. Ya. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun ia kembali minta syafaat, minta tawasul ke makam Lata, ke pohon Uzza, ke candi Manat, maka berarti ia belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis satu dengan yang lain itu bertentangan, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin bertentangan selama hadis-hadisnya sahih. Kalaupun menurut akal kita bertentangan, akal kita yang nggak sampai, maka kita butuh penjelasan para ulama, mereka yang paham bagaimana mengkompromikan dua hadis yang sahih yang kelihatannya bertentangan, sebetulnya tidak bertentangan. Jadi kita sangat berhajat kepada para ulama yang mengerti fikih hadis. Jadi hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban tentang laki-laki yang dihapus semua lembaran dosanya, hadisnya agak panjang. Yang satu lembar saja itu panjang dan lebarnya sejauh mata memandang. Dia meninggal membawa dosa yang sangat banyak, berlembar-lembar. Satu lembar dosanya itu panjang dan pendeknya sejauh mata memandang. Kira-kira manusia itu menjangkau jarak yang paling jauh, mata yang normal itu berapa kilometer kira-kira? Ada yang tahu? Misalnya ini datar gitu, berapa kilometer mata kita bisa menjangkau? Yang orang sipil lebih paham ini. Berapa kira-kira mata yang normal? Taruhlah 5 kilometer lah. Masih kelihatan kan walaupun titik.
Ini ada orang yang memiliki dosa panjang dan lebarnya sejauh mata memandang, 5 km. Berlembar-lembar, berjilid-jilid. Berarti banyak sekali dosanya. Kemudian dihapus oleh Allah SWT gara-gara apa? Pemuda ini memiliki kartu seukuran ATM, namanya di toko, bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ini butuh penjelasan para ulama. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya adalah laki-laki ini sampai wafat tidak berbuat syirik akbar, walaupun dia membawa dosa-dosa yang sangat besar dan banyak, seperti zina, mabuk, riba, dan seterusnya. Dia mati tidak membawa dosa syirik akbar, sehingga walaupun amalannya kecil, kartu atau di toko tadi bisa menghapuskan lembaran-lembaran dosa yang sangat banyak, berjilid-jilid, yang satu lembar dosanya itu panjang dan lebarnya sejauh mata memandang. Jadi hadis di toko ini tidak bisa dipakai sebagai dalil pembenaran bahwa orang yang terus-terusan berbuat syirik, kata mereka, kalimat syahadatnya tidak bisa batal. Nah, ini salah. Syahadatnya bisa batal. Kenapa? Karena belum meninggalkan syirik akbar. Masih menjadikan mayat sebagai sarana tawasul. Jelas ini syirik. Siapapun mayat tersebut. Ya, para sahabat, ribuan para sahabat Nabi, tak satu pun menjadikan Rasulullah SAW setelah wafat dijadikan tawasul. Jadi batal syahadatnya la ilaha illallah. Karena syarat la ilaha illallah itu belum terpenuhi. Berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi, man qala la ilaha illallah wa kafar bima yu'badu min dunillah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ia mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, maka ia masuk surga. Jadi ada syaratnya tadi. Apa? Mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Kalau dia masih bertawasul dengan mayat, masih minta syafaat kepada mayat, berarti dia belum meninggalkan kesyirikan. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran sekali lagi bahwa ulama itu ada dua. Pertama, ulama su, ulama yang jahat, yang menggunakan dalil tapi untuk menegakkan kesyirikan, mencari hadis yang mendukung nafsunya dia. Yang paling jelas ulama su itu siapa contohnya? Ulama-ulama dari kalangan sekte Syiah Rafidhah. Itu ulama su. Mereka suka mengajak Rasul kepada Rasulullah, kepada Ali, kepada Hasan Husain dan seterusnya. Ya Hasan, ya Husain, madadna, tolonglah kami, dan seterusnya. Ada itu videonya bertebaran, ya, menyebut cucu Rasulullah SAW. Ya Husain, ya Hasan, ya Ali, madadni, dengan dinyanyikan. Ya. Dan itu sudah sampai ke rumah-rumah kaum muslimin melalui handphone. Bertebaran itu. Ya. Kebalikannya, ulama Rabbani, ulama yang jujur, ya, dalam urusan tauhid senantiasa mengembalikan hadis yang umum, yang mutasyabih kepada hadis-hadis lain yang lebih jelas atau yang lebih spesifik, atau dalam bahasa Arabnya yang muhkam.
Jadi ulama jahat, ulama su mengatakan man qala la ilaha illallah walau fa'ala ma fa'ala minasyirki huwa min ahli jannah. Barang siapa masih mengucapkan la ilaha illallah walaupun ia melakukan kesyirikan, ia termasuk calon penghuni surga. Jelas ini tak betul. Jadi perkataan ulama zahat, ulama su ini dibantah oleh para ulama Rabbani dari kalangan para sahabat. Yaitu dengan hadis yang muhkam. Muhkam itu yang jelas terang benderang, tidak lagi multi interpretasi. Hadis yang muqayyad, hadis yang di dalamnya mengandung syarat-syarat. Contohnya, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat semata-mata ikhlas mengharap wajah Allah. Kalimat yang terakhir ini yang paling penting. Jadi orang yang berbuat syirik jelas ia belum ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Ia masih cari muka dari selain Allah. Maka ia tak layak disebut calon penghuni surga karena syarat la ilaha illallah belum terpenuhi. Demikianlah para sahabat, mereka bertarung dengan ulama-ulama su setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menghafal hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis muqayyad, hadis yang di dalamnya mengandung syarat la ilaha illallah. Dari riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah. Bunyi hadisnya, yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Yang artinya Allah berfirman, wahai keturunan Adam, seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu menghadapku dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka pasti aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Jadi jelas dalam hadis ini syarat mendapatkan ampunan dosa, walaupun dosanya sepenuh bumi, syaratnya apa? Datang menghadap Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, atau dia sudah bertobat dari semua kesyirikan. Sekali lagi, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ulama itu ada dua ternyata. Ada ulama yang jahat, ulama su, ada ulama yang Rabbani, ulama yang jujur. Jadi ulama su, ulama jahat itu adalah ulama yang menggunakan dalil tetapi punya niat busuk yang tersembunyi. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi niat busuknya apa? Untuk menutupi kesalahan. Kesalahan ini umum, bisa syirik, bisa maksiat, seperti mencuri misalnya, atau gosok, ya maling harta aset orang lain, ya dengan tujuannya bagus, misalnya bangun pondok, ya ngajarin tahsin, tajwid, sampai bisa meluluskan seorang muslimah, ya. Dia pandai tahsin,
tapi modalnya atau duitnya dari hasil maling. Ini jelas ustadz yang jahat, mencampurkan dakwah dengan perbuatan maling, mencampurkan syirik dan tauhid jelas salah. Demikian juga mencampurkan dakwah dengan perbuatan maling. Membangun masjid dari hasil riba gak akan mungkin diterima oleh Allah. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, wala shadaqatan min bulul, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Membangun masjid, membangun pondok, apabila dari harta yang haram, Allah tidak akan menerimanya. Jadi ciri ulama Rabbani yang berkebalikan dengan ulama su tadi, ulama Rabbani itu ulama yang jujur, dakwah ya dakwah. Jadi modal untuk mendirikan pondok itu betul-betul dari jalan yang halal, bukan dari hasil maling, bukan dari hasil riba. Jadi dai yang jahat, dai yang su itu biasanya sudah terbiasa dengan dusta. Kalau sudah dusta tak mau minta maaf. Ya, pakai gelar hasil beli tak mau minta maaf dia. Jual tanah fiktif tak mau minta maaf. Oke, sulit untuk bertobat, sulit untuk meminta maaf. Jangankan mengembalikan duit yang tidak halal, minta maaf saja tidak. Ya, dijual tanah kapling tak jelas, sampai seorang janda tertipu, pegawai pajak ditipu, pegawai Pemda ditipu, tak mengembalikan uangnya, tak juga minta maaf. Jelas ini bukan dai sunnah, tapi dai sunat. Apa itu sunat? Suka menyunat harta dan aset orang lain dengan cara yang haram. Ya, jadi masjid Perserikatan pun mau disunat, ya, ngumpulin tanda tangan, ketidaksetujuan dengan takmir masjid. Ya, dia kira itu sunnah, itu bukan sunnah, itu sunat. Ya. Jadi kalau bukan dari bagian dari perserikatan, ya jangan sok-sokan, sok jagoan ngumpulin tanda tangan. Jadi perserikatan itu ada mekanismenya, bukan asal-asalan ngumpulin tanda tangan untuk menjatuhkan takmir. Ya. Jadi ciri Ustadz Rabbani itu mudah untuk diberi masukan dengan cara yang benar. Ya, di perserikatan itu kalau ada pengurus yang curang, misalnya dia ambil keuntungan dari material untuk bangun sekolah, ketahuan langsung dipecat, ya, langsung dipecat jabatan organisasinya. Jadi pecat di sini bukan tindakan kejam, tapi itu nasihat. Ya, jadi ciri ustadz yang jahat, ustadz su, ustadz yang didukung oleh orang yang anti kritik. Dikritik jangan curang, jangan maling tak terima. Ya, ini ustadz su. Jadi segala keputusan hasil rapat itu mudah sekali dibatalkan oleh orang yang jahat, ya, orang yang su. Bahkan lebih parah lagi, orang yang jahat atau orang yang su ini bisa mengendalikan ustadz. Ya, di Pontianak ini banyak ya ustadz yang ngaku paling sunnah, dia dikendalikan orang yang jahil, kendalikan seorang manajer closement. Ini kejadian tetangga saya misalnya. Jadi dia dia mengikuti rapat 18 kali rapat, sudah final keputusannya dibatalkan oleh satu orang. Ya, satu orang ini orang yang su, orang yang jahat. Padahal dia sudah melanggar sunnah, tapi tak sadar. Apa sunnahnya? Sunnah yang datang dari hadis Nabi yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu kalau sudah terikat perjanjian haram membatalkannya. Ya, jadinya ya curang dalam organisasi, hianat dalam organisasi, tak sehat caranya. Jadi bukan sunnah, tapi justru dia sedang sunat, ya, menyunat sunnah Rasul, tidak menghargai hasil musyawarah.
Jadi musyawarah itu boleh dibatalkan kalau musyawarah di atas persekongkolan dosa. Selama musyawarah itu syar'i, tidak boleh dibatalkan, haram hukum. Ya. Banyak sekarang ya para dai yang merasa paling sunnah, justru perbuatannya sangat jauh dari sunnah. Bukan sunnah tapi sunat ya, suka menyunat duit orang lain. Bahkan di antara mereka ada yang bergelar LC lulusan Madinah. Jadi yang dilihat itu bukan lulusan Madinahnya, tapi amal perbuatannya sesuai sunnah atau tidak. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu sungguh tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta kalian. Termasuk LC lulusan mana tidak dilihat oleh Allah. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kalau amalan tak sesuai dengan sunnah, ya kita harus adil. Kita katakan tak sesuai sunnah, walaupun mengaku paling sunnah. Jadi kita harus berhati-hati di dalam memberi pantun kepada para ustadz. Pilihlah ustadz-ustadz yang track recordnya adalah ustadz Robin, ustadz yang jujur di dalam ilmunya, jujur dalam muamalah. Ya. Ini ada hubungannya dengan al-maudi usadis kisah turidah ba'da mautin Nabi. Kisahnya orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman sahabat pun ada ya para dai jahat dan para dai yang rabbani. Khalifah yang keempat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bangkit untuk membantah orang-orang yang secara lahiriah membawakan dalil yang sahih tetapi maksudnya adalah jahat. Ya. Dan insya Allah Ta'ala ini akan berlanjut masih seputar kisah murtadnya orang-orang di zaman sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada muncul fitnah nabi-nabi palsu, kemudian fitnah orang-orang yang terang-terangan tidak mau bayar zakat dan seterusnya. Dan para sahabat tidak diam, mereka bernahi mungkar kepada para ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama su. Mereka membawakan dalil-dalil yang sahih, tetapi dalil-dalil yang masih umum, dalil-dalil yang masih mutasyabih. Sementara para sahabat mereka adalah orang-orang yang alim, yang bisa membawakan dalil-dalil yang lebih jelas, sehingga bisa menyingkap kerancuan, kesamaran di tengah-tengah umat. Itulah tugasnya para ulama. Ya. Dan itu pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang, masih pada tema yang sama, yaitu qissatu riddati ba'da mautin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini mungkin ada tanya jawab, silakan. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.